Kamu tanya kepada Ucok ya. Ucok, ayat yang bilang bahwa pekerjaan Roh Kudus di mana, Ucok? Di mana? Ada di mana, Ucok? Pekerjaan Roh Kudus ada di mana? 16 ayat 7. Di mana? Di mana? Nggak dapat dengar. John 16 ayat 7. John 16 ayat 7. John 16 ayat 7. Ayat 8 kita. Ayat 8. Itu dia kan, Ucok? Ya Kak Oli. Ayat 8. Ucok mau baca. And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Artinya, Ucok, ada berapa pekerjaan daripada Roh Kudus, Ucok, berdasarkan ayat ini? 1. Ada berapa? 1. Ada 1. Apa itu satunya? Menegur dosa. Habis itu pekerjaan righteousness, pekerjaan siapa, Ucok? Kalau ada kata and, artinya ini yang nomor berapa? Ada 3 ketika Uli. Apa saja? Of righteousness dan of judgment. Nah, itu dia kan, Ucok. Artinya ada 3 pekerjaan Roh Kudus kan, Ucok? Ya Kak Bobi. Oke. Nomor 2 dari of righteousness. Jadi apakah nomor 2 Roh Kudus ingatkan kita supaya kita ada kebenaran, Ucok? Itu kan? Ya Kak Bobi. Dan Roh Kudus juga ingatkan bahwa akan ada apa, Ucok? Judgment apa? Penghakiman. Penghakiman, itu dia. Artinya pekerjaan Roh Kudus sekarang ada, bukan sekarang, memang ada 3 kan? Nah, kalau dosa, pertanyaannya, Ucok, kita mau tanya kepada, apakah ada Kak Ray di Zonder? Ada, Bob. Oke, Kak. Ya. Roh Kudus ada di mana, Kak? Sesuai dengan ayat sini saja. Boleh cari ayat baru. Kita mau cari ayat baru. Kudus itu ada di dunia. Di antara kita dan Yesus. Aha. Tapi kalau berdasarkan ayat, ada di mana? Di Mazmur 91 ayat berapa?
Matius berapa? Sorry, di Mazmur berapa? Apakah ada yang ingat? Roh Kudus ada di mana? Apa Kak pertanyaannya? Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus ada di mana? Mazmur 137. Ayat berapa? Ayat 7 apa 8 ya? 137. (137) Yud? Bukan. Bukan nih, bukan. Wait. 100. Siapa itu titiknya? Titik ini siapa kalau boleh tahu? 139 ayat 7. Titik siapa ya? 139 ayat 7. Itu Benar enggak? Oke. ini dia. Kak Rey boleh baca, Kak? Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi dari rohmu? Artinya, Kak, bisa pergi nggak daripada kehadiran roh Tuhan, Kak? Dari kehadiran. Tidak. Dan kalau nggak bisa, artinya di mana ada Holy Spirit? Di mana ada Spirit of God, di mana saja? Di semua tempat ada. Ada di segala tempat. Artinya, Kak, di segala tempat yang ada dosa apa? Ada roh kudus, roh Tuhan. Segala tempat yang ada dosa akan diapakan, Kak? Akan di-reproof Di-reproof oleh Roh Kudus, kan? sampai di-judge. Dan kalau di-reproof, apa yang terjadi? Di mana ayat mengenai masalah dosa, solusinya di mana? Setelah di-reproof, apa? Setelah diungkapkan, apa bagian kita? Itu bagiannya Roh Tuhan, kan? Bagian kita apa? Ayat 9. Bagian kita apa? 1 Yohanes 1 ayat 9. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, Oke, thank you. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 dibilang, kalau kita confess, karena kita apa? Confess karena apa? Karena sudah di-reproof, kan? Dan setelah di-reproof oleh Holy Spirit, dia akan apa? Dia akan apa? Kalau sudah di-confess, akan diapakan? Diampuni. Akan di-forgive. Apa yang paling penting kalau seandainya ada dosa? Kalau seandainya ada catatan dosa, yang paling penting dosa itu sudah diapakan? Di-forgive. Itu dia. Ya kan? Artinya setelah di-forgive, dosanya kemana? Setelah di-forgive, dosanya kemana? Setelah di-forgive, dosanya kemana? Tuhan Yesus. Dosanya
Kemana Itin? Take away the sins. Ke Tuhan Yesus kan? Artinya setelah dosanya diampuni, Ini siapa yang pegang dosanya? Yesus. Yang pegang dosanya ialah Yesus kan? Ya. Artinya orang yang dahulu cetak dosa masih pegang dosanya enggak? Tidak. Sudah tidak pegang dosanya lagi. Artinya apakah dosanya masih dipegang sama orang yang cetak dosa enggak Itin? Tidak lagi, Kak. Oke. Artinya Itin, Ya, Kak. kalau dosanya sudah nggak dipegang, artinya tidak pegang dosa, simpan dosa nggak? Tidak simpan dosa lagi kan? Kalau nggak ingat Itin, ingat ayat di mana? Tidak simpan dosa lagi di mana ayatnya? Tidak simpan. yang Ayat ayat hafalan ya, Kak. Bukan? 6 ayat 6 Mazmur 66 ayat 18. Di situ dibilang apa? Kalau regard iniquity tidak akan didengar doanya. Artinya Itin, Ya, Kak. artinya orang yang regard iniquity sama dengan apa? Orangnya regard iniquity sama ada Orang yang regard iniquity adalah orang yang apa? orang yang Tidak. tidak 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 mengaku dia punya dosa. Tidak pegang dosa, atau orang yang regard iniquity, orang yang tidak atau belum apa? Confess. Confess dosanya dan belum diampuni. Ya, Ya. betul. Artinya Itin, supaya doanya, bukan supaya doanya didengar ya. Orang yang doanya didengar, artinya semua dosanya sudah diapakan Itin? Sudah diampuni, diakui dan diampuni. Semua yang dosanya sudah diampuni, orang itulah yang doanya didengar Tuhan kan? Ya, Walaupun ini masih tahap pertama kan, harus ada tahap kedua, ketiga kan Itin? betul. Ya, Kak. Oke, Ya. mari kita, Itin mau baca ini ya. Nah, Itin mau baca ini Itin. Ini. Kan Mazmur 66 ayat 18 bilang kalau regard iniquity sama dengan doa Tuhan, doa tidak Tuhan dengar, sama dengan doa nggak dijawab iniquity. Dijawab. Oh, nggak dijawab, titik. Iniquity sama dengan sin. Doa yang Tuhan jawab berarti cuman orang-orang yang udah nggak ada dosa dong. Nggak ada dosa sama dengan without sin. No guile sama dengan 144.000. Artinya berarti doa yang Tuhan jawab doanya 144.000. Tapi bukannya kita belum sampai tahap 144.000. Jawaban Itin apa? Jawaban Itin, Tara memang belum sampai di taraf 144.000, Kak. Oke, jawabannya Itin apa? Jawaban Artinya, apakah doa kita didengar Tuhan nggak?
Karena kita bukan 144.000. Enggak lah Kak, pasti didengar. Apa syarat doanya didengar Tuhan? Syarat untuk Tuhan dengar doa kita adalah kita mau confess, terang akui, terang punya Kalau semua dosanya sudah diapa? diakui dan di forgive. Dan diampuni kan? Ya, betul. Dosa ini ya, dengan catatan ini. Semua dosa yang sudah diapa? Reproof oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Itu dia. Kenapa Itin? Kenapa harus semua dosa yang sudah di-reproof? Apakah Roh Kudus Itin ungkapkannya sekaligus atau satu persatu? Ungkapnya satu persatu ya Kak. Satu persatu kan? Kalau semua langsung diungkapkan dosanya, kira-kira kita kewalahan nggak? Maksudnya kelabakan nggak Itin? Iya kan? Ada yang belum mengerti. Ada yang tahapnya masih di nomor 1, ada yang sudah nomor 3 kan? Artinya dalam setiap tahap Tuhan ungkapkan, kalau dengan setia diakui dan diampuni, itulah yang doanya didengar siapa itu? Yang didengar Tuhan. Artinya Itin, kalau misalnya Itin ini ada tangga kan? Ini tahap 144.000. Kalau Itin setia, Itin di sini ada 3 dosa yang diungkapkan. Ini ada 1 dosa. Kalau 1 dosanya sudah di-forgive, sudah diakui dan di-forgive, doa Itin di tahap 1, dia didengar Tuhan nggak? Didengar. Kalau di nomor 3 ini, Itin sudah akui dan sudah di-forgive, Tuhan dengar doa Itin di tahap 3 nggak? Dengar. Tapi kalau Itin di tahap ini ada 5 dosa yang diungkapkan, tapi Itin cuma akuinya 3 karena Itin cinta 2 dosanya lagi, Tuhan dengar doa Itin nggak? Enggak. Itu dia. Itin, apakah waktu Itin diungkapkan 3, yang 5 ini udah diungkapkan belum? Gimana Kak? Ungkapnya. Waktu Itin di tahap 3, ini posisi Itin sekarang ya? Dan dosa nomor 5 sudah diungkapkan belum? Belum. Artinya kalau Itin setia di nomor 3, Itin doanya didengar Tuhan nggak? Kalau posisi Itin di sini. Sekalipun dosa nomor 5 belum diungkapkan, Itin kedapatan setia. Setia. Itu dia prinsipnya. Artinya apakah tunggu Itin sampai jadi 144.000 dulu baru doanya didengar Tuhan? Perlu nggak Itin? Akan jadi 144.000 bagian Kak. Apa kutipan Christ Object Lesson bilang? Ada yang ingat nggak? Ya. Itu Apa? tanaman harus dirawat dan dipelihara. Bukan. Oh, Harus kedapatan apa? ada buah. Ada yang ingat? Bukan. Bertumbuh. Setiap tahap sempurna. Karena ini harus Bertumbuh. Setiap tahap kita harus sempurna, Kak. itu dia. Perfect at every step, ya kan? Aha. Artinya ketika Roh Kudus ungkapkan 3, berapa yang perlu diakui? 3. Kalau ada 5 yang diungkapkan, berapa yang diakui? 5. Itu dia. Bisa ya? Apakah Roh Kudus ungkapkan dosa umat present terus? Apakahnya semua dosanya diungkapkannya sama atau sesuai tahap pertumbuhan? Sesuai tahap pertumbuhan. Itu dia. Itulah jawaban daripada pertanyaan ini ya, Itin. Bisa kan? Walaupun bukan Itin yang bertanya, tapi inilah jawabannya. Iya. Ini belum di BS Review, oke? Cuma tambahan saja. Oke.
Tunggu Kak. Misalnya ialah Yesus. Yesus. Iya, Mak. At Oke. every step. Perfect at every step. Orang yang berusaha sudah tidak. Perfect at every step. At every stage, benar stage tahapan. At every stage of development kalau salah. Steep. Stage tahap. Stage. Oh. Stage. Stage. Di ketulisan stage, Mak. Itu dia ya. Sempurna dalam setiap tahap pertumbuhan. Oke, mari kita masuk ke kita punya review ya. Kita punya review. Selamat malam Kak Chen. Apakah Kak Chen bisa dengar ini? Malam, Bob. Oke, Kak Chen apakah ingat? Oke, Kak Chen ingat ayat pertama dari pelajaran? Halo, Bob. Nggak ada suara ya? Putus Chan, kayaknya Chan Bobby. Chan dengar suara Oke. kita? Iya, bisa dengar. Malam, Mbak Ning. Apa kabar Chan? Puji Tuhan baik Tuhan Chan. baik. Ya. Iya. Iya. Bagaimana Tante Nuning? Perlu dilanjutkan lagi nggak kalau misalnya sudah baru ditanya apakah melanggar prinsip rohani, ini langsung iya jawabannya. Artinya perlu dikonsider lagi, perlu ada alasan pertimbangan lain, boleh nggak Tante? Iya betul. Itu dia, itu artinya consider kan. Oh, tapi dia butuh, tapi ini begini. Enggak kan? Kalau Enggak, sudah melanggar prinsip rohani, kalau sudah kesaring di saringan pertama, nggak perlu lanjut lagi kan? Itu dia, itu dia. Itu prinsip siapa yang ajarkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Itu dia. Buat Apa gunanya? kalau kompromi salah juga ya? Salah ya? Iya betul, Beda. salah. Bukan kompromi. Pengertiannya beda, ya oke. Pengertiannya beda. Itu dia. Jadi, dari Matius 4 ayat 4, apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan? Bahwa apa? Segala sesuatu kita harus bisa apa? Kita harus bisa apa? Consider kan? Kita harus bisa. Oke, tambahan satu lagi. Setelah Matius 6:33, kita mau tanya kepada Om Jeffrey Toniman. Om. Iya, Pak. Putus, Bob. Nggak kedengeran. Putus. Apakah sudah jawab? Ini jelas nih. Pertanyaannya apa, Bob? Gimana yang dibilang bahwa ayat yang bilang bahwa kita harus bisa bedakan yang baik dan jahat dengan cara makan makanan keras. Itu ayatnya di mana Om Jeffrey? Ingat nggak? Kemarin diingetin. Ah, Di Wahyu ya? bukan. Buku apa paling kurang? Di Yohanes. Bukan. Tulisan Rasul Paulus. Kisah para Rasul. Bukan. Aduh. Baru kemarin ditandain di ini. Nah, ada. Oke, Sonder bilang saya berani. Ibrani bukan Om Jeffrey. Ibrani kan? Kita mau tanya kepada
Opa Yohan, Ibrani pasal berapa, Opa? Kalau berdasarkan catatan Opa atau Oma, Ibrani berapa? Berani dua. Salah. Bukan Ibrani 2. Ibrani berapa? Oma bilang Ibrani berapa? Dua, enggak. Dua Bukan, salah bukan. ya. Bukan. Bukan Filipi 2 ya, Bob ya? Bukan. Ibrani 5. Ibrani 5, 11 sampai 14 ya. Ibrani 5. Ya, betul, 11 Tante Nuning. sampai 14. Iya, itu dia. Jadi, di Ibrani 5 ayat 11 sampai 14, apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Oh, iya. Bahwa apa? 14 bulan 5. Bahwa yang makan strong meat ini dia. Di sini ada orang yang masih minum susu kan? Orang yang masih minum susu seharusnya sudah mengajar. Kata lain mengajar, kalau kita dapat di Daniel 10, berdasarkan Daniel 12 ayat 10, artinya mengajar, dia harusnya sudah menjadi apa? Bijak kan? Ingat kan tadi? Untuk menjadi teacher, harus bijak kan? Artinya, seharusnya sudah menjadi wise. Kalau katanya seharusnya menjadi wise, artinya sudah menjadi wise belum? Belum. Belum. Artinya jadi apa? Artinya dia adalah foolish. Itu dia. Ya. Foolish makan strong meat enggak? Enggak. Foolish tidak makan strong meat. Kalau yang wise makan strong meat enggak? Iya. Wise makan strong meat. Kalau wise makan strong meat, kalau untuk makan makanan keras, strong meat itu perlu di apa? Dibitan. Dikunyah. Dikunyah. Dibitan. Kalau ada suatu makanan, contoh ada makanan ya, satu jenis makanan, kalau benar-benar dikunyah, kita bisa rasa asinnya enggak? Lalu ada manisnya. Bisa. Bagaimana? Bisa kan? Lalu ada sedikit rasa gurihnya. Kenapa? Karena seperti minum susu langsung telan atau karena dikunyah? Karena dikunyah, dinikmati sampai halus. Itu dia. Artinya Tante Nuning kalau dia minum susu bisa rasa gurih, asin, manisnya enggak? Atau semua satu rasa? Satu rasa karena langsung glok. Ah, itu dia. Artinya pelajaran dari Matius 4 ayat 4, segala sesuatu perlu dikonsider. Ya kan Tante Nuning? Iya. Dan harus berdasarkan apa? Firman Tuhan kan? Firman Tuhan. Dan setelah dikonsider, harus bisa apa? Setelah dipertimbangkan, hasil pertimbangan ada berapa hasil? Pasti ada berapa hasil? 2. Kalau pertimbangan, kata dasarnya ada apa? Timbang. Timbang, mau timbang berapa? Biasanya berapa? 100. Yaitu apa? Antara yang apa? Antara yang good and evil. Good and evil. Itu dia. Artinya, kita mau tanya ya, Opa Yohan, berdasarkan ayat ini, berdasarkan Matius 4 ayat 4, yang perlu kita ingat apa?
apakah kita bisa apa? Dua hal harus discern the good and evil. Tapi kalau hubungan dengan 4 ayat 4, kita harus mendahulukan firman ya. Betul. Kalau dia sudah menjadi evil, melanggar firman, perlu dikonsider lagi nggak, Pak? Oh tidak, Tidak. Itu dia. jangan dikonsider lagi. Itu dia. Iya. Bagaimana? Oke. Sejauh ini apakah yang lain bisa ikuti atau ada pertanyaan? Kamu boleh naik dikit. Oke. Di sini? Iya. Oke. Tapi ketutupan Tante, t-shirt. oh iya, sorry. Apakah Tante Shelly bisa ikuti? Tante Shelly. Tante Shelly Bogor. Bagaimana Kak Chen? Bisa Kak? Yang surrender juga? Kak. Tante Yalin? Mana? Tante Lina? Bisa, Bu. Oke. Oh, Ya? boleh kasih naik lagi kita sebelum Hebrew 5 ayat 14. Ji? Sedikit lagi perbatasan antara masuk halaman Satu dua dari filter 1 dan 2, Kak. atasnya. Itu di atas. Atas atau bawah? Ya itu. Hebrew 5 pokoknya, Kak, ayat 11 dan 12. Ini kan? Atasnya filter kan? Lagi ke atas ke bawah. 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 Turun lagi. Kak. Nah, itu begitu, Kak. Terus ke bawah. Ulang lagi. Ke bawah. Terus. Situ tuh. Terus. Terus lagi, Kak. Oh, begini. Itu dikasih. Terima kasih. Oke. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Matius 4 ayat 4 itu jawaban siapa kepada siapa? Yesus kepada setan. Artinya kita harapkan di Matius 4 ayat 3 siapa yang bicara? Siapa yang bicara, Pak? Kepada Yesus. Nah, setan kepada Yesus. Nah, Yesus di ayat 4, Yesus bilang apa tadi? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi setiap Bukan. Itu benar, tapi ada lagi yang mau dicari. Segala sesuatu perlu diapakan? consider. Ya kan? Perlu consider. Dan setelah itu, setelah dikonsider hasilnya apa? Bedakan apa? Good and evil. Dan kalau dia kedapatan evil, perlu dikonsider lagi nggak? Tidak. Dikonsider lagi kan? Nggak perlu dipertimbangkan lagi, jangan dengar alasan-alasannya kan? Betul. Artinya, apakah saat setan bilang kepada Yesus ada unsur good and atau evilnya enggak? Pasti ada kan? Ya. Mari kita baca ya. Di Matius 4 ayat 3 kan? Matius 4 ayat 3. Tolong lihat di screen ya. Tolong lihat di screen. Oke.
Oke, silahkan. Apakah ada yang mau baca? Apakah ada yang mau baca? Halo Bob, tadi Tante lagi cuci muka. Apa baca yang mana Bob? Oke. Tante baca deh. Matius 4 ayat 3. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, ada jikalau deh kalau yang bahasa Indonesia. Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah semua supaya batu-batu ini menjadi roti. Di sini Oke. if-nya dihilangin ya. Di sini kan dibilang engkau anak Allah, Ya. perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Berdasarkan buku Kejadian 1, Tante Nuning, Yesus ikut menciptakan. Iya. So, kita familiar dengan Son of God kan? Ikut menciptakan. Karena hanya berapa anak Bapak hanya berapa Tante? Satu. Ya kan? Bapak berikan berapa anaknya? Gimana itu? Iya ngajak ngomong. 1. Bapak berikan 1 anaknya kan? John 3:16. Iya. Artinya Son of the only begotten kan? The only begotten Son. Ikut menciptakan di Kejadian 1. Ya. Artinya kalau Tuhan, kalau Yesus anak Bapa ikut menciptakan, artinya apakah Yesus sanggup mengubah roti menjadi mengubah batu jadi roti enggak? Bisa. Yesus sanggup mengubah batu jadi apa? Jadi roti. Karena Tuhan Yesus, karena anak Bapa ini kan ikut dalam penciptaan juga kan, Tante? Iya, betul. Juga. Artinya untuk menjadi roti, jadilah roti, ya kan? Iya. Jadilah roti. Kalau di Kejadian, jadilah terang. Bilang, itu dia. Kalau di Genesis 1, let there be light, kan? There be light. Let there be light. Atau jadilah terang. Artinya, kalau Tuhan Yesus bilang, jadilah roti, jadi nggak Yud? Jadi. Tapi di Matius 4 ayat 4, Yesus bikin itu enggak? Enggak. Kenapa Yesus enggak bikin? Karena ada yang Yesus consider di ayat 3 enggak? Iya. Kalau. Jika kan, Pap? Itu dia. Karena ada kata jika artinya Pap percaya enggak bahwa Yesus adalah anak Allah? Tidak. Jika adalah kata yang apa? Meragukan bahwa Yesus adalah apa? Anak Allah. Bagaimana yang lain? Artinya, pertanyaan ini apakah pertanyaan mau bertanya atau pertanyaan meragukan? Meragukan ya, Bob? Meragukan. Iya kan, Tante ini? Artinya, kalau contohnya begini. Kalau emang Tante Nuning tukang belajar Alkitab, coba tunjukin dong di Alkitab. Ini perhatikan ya Tante Nuning. Jika Tante Nuning tukang belajar Alkitab, coba buktikan sama saya di mana ayatnya bahwa Yesus makan ikan goreng. Kira-kira Tante Nuning mau jawab nggak? Bisa. Tidak. Oke. Tapi Tante Nuning mau jawab nggak? Enggak. Nggak bisa diladenin. Karena nggak perlu.
Nggak perlu kan? Ya. Itu dia. Kalau begini ya, kira-kira pertanyaannya, saya mau makan daging Kan di gini ya. Coba kalau Kak Chen bisa dengar nggak Kak Chen? Ya, bisa, Bob. Kak Chen kalau ditanya, kalau Kak Chen jago, maksudnya kalau Kak Chen setiap hari belajar Alkitab, tolong tunjukkan larangan mau makan daging. Kira-kira Kak Chen mau jawab nggak, Kak? Kalau dia tak minta kan, dia minta ya kita bisa kasih. Iya. Tapi Kak Chen, apakah dia bilangnya jika Kak Chen? Kalau Kak Chen, jika Kak Chen tukang belajar Alkitab, ini pertanyaan bukan mau bukan mau tinggalkan daging ya Kak. Ini mau uji Kak Chen ini. Kak Chen apakah perlu tinggalkan daging? Nah, itu dia. Kira-kira Kak Chen mau jawab enggak, Kak? Tentu saja enggak. Enggak kan? Iya, cuman uji. Karena kita mau consider kan, ini benar-benar mau tinggalkan daging atau cuma mau uji saja apakah saya tahu ayat-ayat gitu kan, Kak? Iya, betul. Ini ya. Ada berapa macam Kak Chen di dunia? Gimana, Bob? Pertanyaannya? Ada berapa macam yang namanya Kak Chen, Hanko Tirayo, ada berapa macam di dunia? Satu. Ada berapa macam Om Gun di dunia? 2. Ada Gunadi sama Guntoro. Oke, salah tanya. Apakah Om Guntoro ada berapa macam di dunia? Kita tahu nama Om Guntoro cuma satu nama kan, Guntoro saja nggak ada. Di PT selama ini masih ada satu, Bob. Tapi kalau di pelaut Guntoro itu banyak. Oke. Tapi di hadapan Tuhan, setiap orang itu adalah apa? Unik kan? Kenapa? Karena hanya ada satu di alam semesta. Ya kan? Apa tujuan kita? Artinya, kalau itin ada 2, artinya kalau itin 1 melanggar, yang penting masih ada itin nomor 2 kan, itin? Iya, Kak. Itu kan. Tapi kalau cuma 1, kira-kira tuh itin mau jaga keunikan yang Tuhan berikan nggak, Itin? Ya, jaga dong. Enggak kan? Kalau Itin punya tujuan hidup, kalau Itin punya kehidupan adalah unik, apa tujuan Itin dalam kehidupan ini? Dan setiap orang juga. Apa tujuan kita dalam hidup ini? Berdasarkan topik-topik tadi. Tujuan saya untuk bisa apa? Bisa bedakan good and evil. Betul. Dan untuk bisa bedakan good and evil harus tahu yang apa dulu? Harus tahu yang evil. Harus tahu. Apa tujuan kita dulu? Tahu yang Benar. good. Siapa itu yang jawab dari Sonder? Apa, Kak? Oma Alin. Mantap, Nanti Alin. Tujuan kita dalam hidup ini untuk pertama-tama tahu yang benar. Dan kita bisa isi berikutnya ya. Kalau tahu yang benar, hidupkan yang benar, ya kan? Atau yang pertama, tahu yang benar itu harus bisa consider dulu kan? Consider good and evil. Ya. Terus
setelah itu hidupkan yang benar, itu dia kan? Apakah tujuan kita hanya untuk bisa jawab orang, jelaskan kebenaran? Apa tujuan hidup kita? Apakah hanya untuk jawab-jawab orang? Apakah hanya untuk tunjukkan orang tahu bahwa saya tahu? Atau yang penting saya tahu yang benar dulu? Saya tahu yang benar. Itu dia. Kalau Itin sudah tahu yang benar, apakah poin pertama Itin sudah dapat? Sudah dapat. Kak, poin pertama. Sudah dapat kan? Ya. Artinya sekalipun ini seandainya Itin belum dapat kesempatan untuk bisa jawab orang, jelaskan kebenaran, paling kurang Itin apa Itin? Sudah lulus tahap pertama, poin pertama, tahu yang benar. Kalau Itin sudah hidupkan kebenaran yang Itin telah terima, apakah tujuan hidup dan Itin pegang dan hidupkan benar, apakah Itin sudah dapat tujuan hidup? Sudah. Sekalipun mungkin Itin nggak seperti Has dan Jerome bersaksi. Mungkin sekalipun Itin nggak perlu disalibkan sehingga Itin menjadi saksi. Tapi kalau Itin sudah tahu yang benar dan hidupkan yang benar, apakah itu sudah cukup dalam tujuan hidup sementara ini? Mantap. Itu poinnya dari Matius 4 ayat 4 dan Matius 4 ayat 3. Bagaimana? Apakah Ibu Dia, PT Puncen, Tante Shelly, bagaimana? Om Gun, bagaimana? Dan ini Sonder. Sonder paham. Oke. Setelah pembahasan ini kita masuk kemana? Masuk ke The Faithful Watchman. Faithful Watchman. Faithful Watchman. The Faithful Watchman. Tunggu sebentar, kita mau baca. Kita lanjut ya. The Faithful Watchman. Saya mau tanya kepada Tante Soisa. Tante Soisa di Sorong, apakah bisa dengar? Bisa, Bob. Oke. Tante Soisa, apakah ingat ayat pertamanya di mana? Oh, yang mana yang tadi siang? Matius 25 ini ya? Nah, sebelum Halo? Matius 25 di mana? Sebelum Matius 25 di mana? Sebelum Matius 25 di mana? Kejadian berapa? Yesaya Oh, bukan? Baru buka. Yesaya. Oh, Yesaya 59. Oh, Yesaya 59 ayat 2. Bukan? Yesaya. 1 ya? 56 ayat Halo? berapa? Ayat berapa, Om? Tadi sudah jawab. 10. Ayat 10. Ya kan? Iya, ayat 10. Watchman ini apa? Watchman ini apa? Berjaga-jaga. Watchman-nya buta kan? Blind bahasa Inggris. Oh ya. Lalu watchman-nya
Ignorant. Penjaga. Apakah ada yang ingat ignorant itu apa? Ignorant itu apa? Pengetahuan. Kekurangan pengetahuan. Oh. Itu dia. Kalau dumb dogs apa? Anjing apa? Anjing tidak bisa barking kan? Tidak bisa bergonggong ya. Tidak bisa bergonggong kan? Itu dia. Apa yang dilakukan watchman-nya? Watchman-nya bikin apa? Tidur. Sleep and slumber. Dan kalau ingat sleep and slumber, ingatnya ayat di mana? 5 Matius 25 ayat 5. Berdasarkan Matius 25 ayat 5, slumber and sleep-nya di mana? Di mana, Emak? Emak di mana? Di 9/11 ya tuh. Ah, mantap. 9/11. Itu dia. Di 9/11 kan? Slumber and sleep-nya di 9/11. Artinya, Emak, apakah watchman yang tidak menggonggong ini adalah watchman yang wise atau yang foolish, Emak? Foolish. Nah, yang lain ini ialah yang apa? Foolish. Artinya semua yang all berdasarkan topik khusus pelajaran topik ini, semua yang all adalah apa? Emak. Foolish. Yang foolish itu dia. Apa yang foolish bilang mengenai 9/11? Saat terjadi peristiwa 9/11, apa yang foolish bilang apa? Ada gedung-gedung runtuh. Ya, gedung yang ada tadi. ada gedung yang runtuh kan? New York. Iya. Kan ini, kalau yang wise bilang apa kan ini? Tuhan sudah mau datang, Bu. Saat wise lihat peristiwa, foolish bilang, yang wise bilang saat terjadi peristiwa 9/11, Selangkah lagi Yesus yang datang. Tuhan Yesus sudah mau datang kan? Tuhan Yesus sudah mau datang. Dan kita satu langkah lebih dekat ke tutup pintu. Atau kedatangan Tuhan kan? Sama kan? Ke tutup pintu. Tuhan Yesus sudah mau datang. Dan kita satu langkah lebih dekat ke tutup pintu. Bagaimana? Apakah yang lain bisa ikuti? Kenapa? Karena yang foolish hanya lihat apanya? Gedung-gedung runtuhnya doang. Tapi yang wise tunggu apanya? Mereka sadar bahwa Yang wise lihat tanda-tanda apanya? Bahwa ini adalah apa? Tuhan Yesus sudah mau apa? Mau datang. Gedung ya. Tanda Tuhan mau datang. Dengan lihat peristiwa itu, yang wise bilang ini Tuhan Yesus sudah mau datang ini kan? berarti mereka tuh sadar. Iya. Itu. Yang foolish tidak aware. Lalu ini kalau yang foolish. Seperti itu, sama seperti yang bilang Yesus datang. Oke. Itu dia.
Setelah Matius 25 ayat 5, oke, kita mau tanya satu persatu. Artinya Om Jeffrey Toniman berdasarkan topik pelajaran kita, semua yang tertidur berdasarkan pelajaran The Faithful Watchman, para penjaga tower yang setia, semua yang all yang tertidur ini adalah yang apa Om Jeffrey Toniman? Semua yang tertidur ini adalah yang apa? Yang bodoh. Kenapa yang bodoh? Karena dia nggak mempersiapkan minyak imannya. Oke. Berdasarkan ini bukan minyak. Karena dia menggonggong yang benar nggak, Om Jeffrey? Oh tidak. Tidak menggonggong. Tidak. Laporan dia apakah Tuhan Yesus sudah mau datang atau ada gedung yang runtuh? Walaupun benar, tapi apakah ini yang pekabaran yang diharapkan nggak, Om Jeffrey? Tidak. Tidak. Oleh sebab itu, makanya dianggapnya apa? Tertidur nggak, Om Jeffrey? Jadinya. Bagaimana? Bagaimana dengan Opa Yohan dan Oma Eli? Apakah sudah bisa lihat bahwa mereka yang tertidur ini adalah yang salah kabarkan? Ya. Betul. Iya, Bu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Dan setelah ayat ini, ayat yang mana? Ayat apa? Ayat 6. Betul sekali, Opa. Di ayat 6 ya. Di Matius, ya, Tante. Jadi dibilang, kamu bilang terakhir tadi apa? Yang polis tidak kabarkan? Yang polis tidak kasih laporan atau pekabaran yang benar. Okay. Yang diartikan dengan tertidur. Itu ya. Oke. Berdasarkan pelajaran, siapa Tante yang di 9/11 nggak kasih pekabaran yang benar? Yang foolish atau anjing penjaga, yang penjaga watchman-nya. Jadi penjaga domba-domba Tuhan siapa namanya? Apakah para pemimpin gereja? Ya Tante? Apakah watchman ini pemimpin gereja, Tante? Penjaga domba? Halo, apakah Tante Nuning bisa dengar? Halo, putus Bob tadi. Gimana? Oke. Apakah Tante Nuning, watchman ini adalah Bobby yang putus atau Tante yang putus? Iya. Halo, Bob. Okay. Halo, Om Gun. Apakah Om Gun bisa dengar? Cipete putus kali, Bob. Oke, Opa. Berarti bareng kuda, oke. Kita lanjut lagi ya. Dan di Matius 25 ayat 6 ada yang kabarkan apa? Yesus mau datang. Yesus mau datang. Betul, Opa. Dan berdasarkan pelajaran kita, di Midnight Cry ada yang apa? Di Midnight Cry ada yang apa? Ada seruan, Bob. Ada yang kabarkan. Dan apakah yang kabarkan ini adalah yang all semua yang slumber ini? Sebaliknya, bukan ya. Sebaliknya. Itu dia kan. Semua all yang slumber ini, kalau ada laporan 9/11 yang dikabarkan apa? Ada gedung yang runtuh. Itu dia. Tapi kalau di Midnight Cry yang dikabarkan pada saat peristiwa Midnight Cry, yang Wise kabarkan apa? Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus mau datang. The bridegroom come. Coba ya. Apakah ingat nggak waymark kita sekarang ada di mana? Ini 9/11, ini adalah midnight. Dan di sini ada Midnight Cry kan? Kalau yang foolish
kabarkannya apa di 9/11? Ada gedung runtuh kan? Kalau yang wise kabarkan apa? Tuhan Yesus mau datang sebentar lagi. Ini sudah mau second coming ini. Second coming. Dan bagi yang priest yang mengerti kan? Sudah mau midnight ini kan? Kalau setelah lihat 9/11 kan? Midnight cry, ada yang kabarkan nggak? Siapa yang kabarkan lagi bahwa Tuhan Yesus mau datang? Siapa yang kabarkan lagi? Wise. Yang bijak. Yang wise, waktu lihat peristiwa di midnight cry, dia bilang sudah mau apa? Sudah mau datang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mau datang. Sudah mau tutup pintu. Dan kalau yang foolish bilangnya apa? Ada yang bisa tebak? Ini kuis bebas. Kalau yang wise bilang, waktu mau lihat ini sudah satu tanda sebelum tutup pintu. Kalau yang foolish bilang apa? Tuhan Yesus delay. Nah, yang sebelah mana pertanyaan yang panah ini? Yang panah merah ya, Bob? Panah merah di Midnight Cry. Nah, di Midnight Cry foolish-nya bilang, ada coronavirus. Yang 100 untuk Om Gun. Mantap Om Gun. Yang foolish bilang, ada pestilence. Bagaimana? Dan kira-kira kalau foolish bilang ini, semangatnya semakin tinggi atau gara-gara ini langsung down? Kemana-mana jadi takut? Bagaimana? Langsung. Tapi kalau yang wise bilangnya apa, Itin? Awas corona, apakah gitu yang wise bilang? Apalagi belajar pekabaran sahabat, apa yang Itin mau bilang? Apa Itin mau bilang? Makin mau kurung di rumah? Apa? Ini adalah suatu apa? Ini suatu apa? Anda sudah mau apa, Itin? Sudah dekat akan tutup. Salah satu tanda sebelum tutup pintu apa, Itin? Tanda sebelum tutup pintu pestilence. Ya. Pestilence. Bagaimana yang lain? Apakah bisa lihat bahwa pekabarannya foolish benar nggak? Pekabarannya foolish benar nggak? Benar berdasarkan Alkitab nggak? Walaupun mungkin berdasarkan dia benar. Bagaimana? Itu dia. Artinya, siapa yang akan kabarkan behold the bridegroom cometh? Apakah salah satu dari all yang slumber ini yang salah kabarkan di 9/11? Enggak. Enggak kan? Iya. Kita mau tanya, Tante Soisa, apakah berdasarkan pelajaran ini yang kabarkan behold the bridegroom cometh yang dulunya tertidur di ayat 5? Tante Soisa disorong. Apakah Halo? Tante Soisa? Ya? Halo. Bisa dengar? Bisa? Iya, di ayat 5. Iya. Artinya, apakah yang kabarkan Tuhan Yesus mau datang di midnight cry? Maksudnya, pada saat midnight cry, dia kabarkan Tuhan Yesus sudah mau datang. Apakah dia yang kabarkan dulunya tertidur di ayat 5? Benar ya, Bobby? Oke, baik. Kenapa bisa benar? Apa alasan Tante Soisa bilang benar? Bagaimana Tante Soisa? Bagaimana Om Jeffrey Toniman? Om Jeffrey Toniman, apakah yang kabarkan
Behold, the bridegroom cometh. Di ayat 6, pengantin sudah mau datang. Apakah dia yang tertidur di ayat 5 enggak? Iya, tidur di ayat 5. Enggak. Kenapa tidak? Dia selalu berjaga kan. Jaga minyaknya. Karena, Om Jeffrey, apakah kalau dia yang tertidur di ayat 5 itu, pekabarannya salah waktu lihat 9/11? Dia lihatnya gedung yang runtuh. Bagaimana, Om Jeffrey? Ya, dia menganggap gedung runtuh itu sambil lalu saja. Itu dia. Artinya di Midnight Cry yang dia kabarkan Tuhan Yesus mau datang atau peristiwa yang terjadi di Midnight Cry yang dikabarkan? Yang dikabarkan yang terjadi di Midnight Cry. Apakah dia akan serukan, Behold, the bridegroom cometh, pengantin sudah mau datang, sudah mau tutup pintu. Apakah yang dia kabarkan itu enggak? Yang tertidur di ayat 5? Enggak. Enggak, itu dia. Mantap. Mantap. Bagaimana Ibu Dia bisa ikuti sejauh ini? Kak Chen, Om Gun, bagaimana? Opa Yohan? Bisa. Oke. Iya. Bisa, Bu. Itu ya, artinya dia tidak berjaga-jaga. Kenapa Tante Saisa? Bagaimana? Ya? Sorry, apakah yang lain juga putus-putus dengar suara Tante Saisa? Atau kita saja di... Oh, sama ya? Iya, Bob. Waduh. Jadi, sekarang putus ya? Sudah tidak ada. Oke. Oke, baru join lagi. Jadi, apakah Tante Shelly di Bogor? Apakah bisa lihat bahwa perbedaan pekabaran antara yang wise dan foolish, apakah Tante Shelly bisa lihat dan ikuti? Bisa, Bobby. Iya, itu dia. Jadi apakah yang wise, dia yang bijak, apakah dia kabarkan karena peristiwa, apakah yang dia besar-besarkan peristiwanya atau dia lihat itu sebagai tanda bahwa ini sudah semakin dekat mau tutup pintu? Yang sebagai tanda kan? Artinya di Midnight Cry yang kabarkan bahwa Yesus mau datang adalah yang salah lihat atau yang benar lihatnya? Yang benar-benar lihat. Oke, mantap sekali Tensil. Betul, itu dia. Jadi artinya berdasarkan itu di Matius 25 ayat 5 kita sudah pelajari itu kan di 9/11 kan? Di 9/11. Artinya apakah berdasarkan pelajaran ini, berdasarkan ayat yang berdasarkan susunan ayat dan topiknya, apakah yang kabarkan yang benar di ayat 6, mereka yang tertidur yang slumber and slept di ayat 5? Termasuk ayat 5 enggak? Mereka yang kabarkan yang benar. Tante Shelly. Tante Shelly di Bogor, apakah yang kabarkan di ayat 6 kepekabaran yang benar ini, apakah termasuk dari day all ini? Termasuk enggak? Oh, enggak. Enggak. Itu dia, betul. Mantap Tante Shelly. Bagaimana PT Puncen, Tante Soisa, bisa lihat enggak? Apakah sudah bisa mengerti? Oke. Bisa. Ya? Oke. Artinya kita mau kita mau tanya kepada Om. Om, pekabaran di Behold the Bridegroom Cometh, Tuhan Yesus pengantin sudah mau datang, itu pekabaran yang benar di Midnight Cry enggak? Pekabaran yang benar atau yang salah? Yang benar. Artinya yang kabarkan yang benar di ayat 6, apakah dia yang salah kabarkan di ayat 5? Ya. Halo? Di ayat 6 dia kabarkan yang benar, artinya di ayat 5 dia pekabar yang salah atau yang benar? Salah.
Oh, salah. Iya. Salah. Oke, ulang lagi Salah. ya. Yang di 5 ya? Yang di 5. Oh, salah. Oke. Pekabaran ayat 6 itu benar atau salah? Benar. 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 Artinya yang kabarkan yang benar atau yang salah? Yang kabarkan di ayat 6 yang benar atau yang salah? Benar ya, Bob. Yang 6 kan? Yang 6 benar. Pertanyaannya, mereka yang ketiduran atau penjaga yang tertidur, itu pekabar yang benar atau yang salah? Salah. Artinya, apakah pekabaran yang di 25 ayat 6 sama nggak dengan yang ayat 5? Oh, tidak sama, orangnya. Bob. Itu dia. Apakah yang kabarkan pekabaran yang benar di ayat 6 termasuk they all nggak? Ya. 6 ke mana ini? 5 ya? Oh, Iya. tidak termasuk. Apakah orang-orang apa? They all. Dari 6 ke 5 tidak termasuk. Itu dia. Artinya semua yang tertidur di ayat 5, apakah ada orang-orang di ayat, apakah yang kabarkan di ayat 6 enggak? Yang tertidur di ayat 5. Yang tidur di 5 ke 6? Oh, tidak ada. Halo, Bob? Tidak ada, ya. Putus kayaknya. Oh. Freeze. Si Bobby. Iya, Bobby. Ya, Opa, Pri. Betul. Oke, kita ini ya. Bagaimana Tante Suisa? Jawabannya bukan kan? Semua yang tertidur di ayat 5, semua yang Yesaya 5, 6, 10, dia nggak kabarkan di Matius 25 ayat 6 kan, Tante Suisa? Iya, benar, Bob. Dan kita langsung ke pertanyaan terakhir. Ingat nggak pertanyaan Om Alex? Ini beda kasus ya. Ini kasusnya beda. Di 9/11 ada 2 gedung runtuh kan? Dan setelah itu ada berapa orang yang terbangun? Ada berapa golongan orang? Ada 2 kan? Yang wise bilang Yesus mau datang kan? Ya. Yesus segera datang. Yang foolish juga bilang apa? Di 9/11. Yesus mau datang. Yesus mau datang, betul. Tapi di mana foolish akan terungkap kebodohannya? Bisa nggak yang foolish ini tembus midnight? Bisa nggak? Artinya sebelum midnight harus terpisah kan, Ucok? Iya, Ucok. Terpisahnya di mana, Ucok? MC. Apakah di MC di 25 ayat 6 dibilang, Behold, the bridegroom cometh. Pengantin sudah mau datang. Kira-kira foolish masih semangat Yesus mau datang nggak? Tidak. Itu dia. Itulah pertanyaan dari Om Alex itu ya. Bahwa bisa saja foolish itu semangat Yesus mau datang ketika lihat 9/11. Apakah banyak orang ketika mengenal kebenaran, mengenal roh nubuat, semangat belajar? Tinggalkan ini, tinggalkan itu, ya kan? Tapi apakah ketika ada midnight cry sebelum midnight, ketika mau tutup pintu, semangat mereka masih enggak? Bagaimana, Ucok? Di mana terungkap tidak semangatnya yang foolish? Di mana terungkap tidak semangatnya foolish, Cok? Di MC katakan. Di mana, Ucok? Di MC kan? Bagaimana yang lain? Iyut, bagaimana? Kan ini di mana terungkap tidak semangatnya foolish?
Yang dulu bilang Yesus mau datang. Yang dulu tinggalkan ini, tinggalkan itu kan? Itu dia. Apakah yang lain bisa ikuti juga? Kak Chen, Om Gun, Pak Yohan, Tante Shelly, Tante Nuning, Nini, Om Jeffrey Toniman, bagaimana? Apakah bisa ikuti sejauh ini? Bisa, Bu. Kecilin nggak layarnya? Apakah, iya. Apakah ada pertanyaan dari pembahasan malam ini sebelum kita akhiri? Apakah ada pertanyaan? Jawabannya Ya. di mana, Bu? Midnight Cry. Kenapa kan ini? Jawaban yang tadi di mana, Midnight Cry? Midnight Cry sebelum midnight. Midnight Cry sebelum midnight. Itu dia. Karena kan ini berdasarkan cerita Matius 25, foolish nggak semangatnya di mana, Kak? Give us of your oil. Di mana? Di mana, Kak? Midnight Cry ya. Itu dia. Apakah, Kak, berdasarkan cerita Matius 25, berdasarkan firman Tuhan dan kenyataan hidup, banyak dulu orang kabarkan Yesus mau datang, bahkan sempat singgung 9/11, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Pada saat sekarang, Kak, ketika terjadi pestilence, malah justru nggak semangat lagi, Kak. Atau mungkin sekarang sudah beda cerita, ya kan, Kak? Firman Tuhan dan kenyataan hidup kan, Kak? Iya, Itu dia. Bu. Itu dia. Itu yang tadi berdasarkan Om Alex punya pertanyaan. Itu dia ya. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau sudah tidak ada, apakah ada yang mau tambahkan sedikit? Ada Kak Budi mau bertanya. Apa? Angelina mau bertanya. Oh iya, bagaimana, Angelina? Mau tanya, tadi kan yang di Matius 25 ayat 5 itu kan they all slumbered itu kan. Terus ada pertanyaan dari Bobby tadi bahwa orang yang mengabarkan di Matius 25 ayat 6 itu tentang behold the bridegroom cometh itu adalah orang-orang yang bukan bagian dari they all itu. Iya, betul. Nah, terus they all itu bukankah termasuk 10 virgins itu ya? Berdasarkan pelajaran kita, Tante Lina, semua yang slumber dan slept ini adalah faithful watchman atau yang enggak setia? Yang enggak setia. Yang tertidur. Artinya di Matius 25-nya, apakah Matius 25 kondisi Yesaya 5:6-10? Berdasarkan Itu dia. dalam segi pandangan yang lain. Sesuai konsep belajar sekarang ini yang diambil ini ya, Bob ya? Iya. Itu betul, Tante Lina. Oh iya, itu dia. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lain? Itu yang tadi, ingat nggak tadi kalau waktu belajar, apakah mereka yang kabarkan di ayat 6 ini terbangun di ayat 5? Jawabannya bukan, karena yang faithful watchman ini, dia selalu kabarkan yang nggak benar, karena dia foolish kan. Itu dia. Kita mau tanya Tante Lina, pertanyaan yang sudah kita bilang. Apakah yang kabarkan di ayat 6, mereka dulunya tertidur di ayat 5 enggak? Kalau sesuai konsep sekarang tidak. Mantap, artinya sudah benar. Betul, itu dia. Sudah oke. Betul. Oke. Umi udah bilang faithful watchman. Halo Bob. Iya, Tante Halo. Selisa. Iya, bagaimana? Bob bisa jelaskan tentang kacamata emas yang Pak Randy bilang tadi siang itu? Oke, bisa. Sangat bisa. Makasih Bob. Jelaskan dengan saya. Tante Soisa, apakah di 9/11 ada orang, ini kembali ke kasus pertanyaannya Om Alex ya. Apakah di 9/11, sejak 9/11 banyak nggak Tante Soisa? Banyak nggak yang, aduh, kayaknya Tuhan Yesus mau datang ini, oh saya sudah country living ini, saya sudah tinggalkan kota. Lalu ada lagi yang lain, oh saya sudah reformasi kesehatan. Apakah ini reformasi kesehatan baik nggak Tante Soisa? Perlu nggak untuk dalam jalan sempit, perlu nggak?
Perlu sekali, Bob. Tinggalkan kota perlu nggak Tante Seisa? Perlu. Apakah ini koper yang perlu dibuang ini? Hatinya tinggal di kota itu perlu dibuang nggak? Oh, harus dibuang, Bob. Itu dia. Lalu tiba-tiba dalam perjalanan juga, bukan hanya hidup di luar kota, tapi untuk tinggalkan makan daging dan makan makanan yang merusak tubuh Ka'bah Tuhan. Apakah itu mulai buang dia punya kalung emas? Iya. Tapi Tante Soisa di ujung perjalanan yang semakin sempit dan menanjak, Tuhan bilang ini, tolong serahkan kamu punya kesombongan. Waktu itu, apakah kesombongan di kacamata bisa dilihat nggak? Oleh diri sendiri. Kecuali orang yang ungkapkan, bisa lihat nggak? Ini contoh saja. Apakah kacamata hal yang ringan nggak, Tante Soisa? Hal yang ringan nggak? Iya, hal yang ringan sih. Itu dia. Dan ketika hal yang ringan diungkapkan, kira-kira apakah sudah tinggalkan perkotaan? Sudah tinggalkan nggak? Sudah ini ceritanya, Bob. Apakah sudah tinggalkan makan paha ayam dan yang lain-lain juga? Apakah sudah tinggalkan? Sudah, Bob. Tapi apakah sekalipun vegetarian, hatinya belum vegetarian? Bagaimana? Ini Om Eli. Iya, betul itu, Bob. Itu dia. Itu dia. Iya, betul. Di sini Oma Eli Walian sering ingatkan ya. Maksudnya banyak orang vegetarian tapi hatinya belum vegetarian kan? Itu dia. Jadi pelajaran yang dipetik itulah kacamata-kacamatanya. Mungkin kopernya di kota sudah ditinggalkan. Mungkin kalung emasnya sudah ditinggalkan, harta-harta yang mengikat. Tapi ketika kesombongannya atau apanya, apa saja yang masih dia bawa, itulah kacamata yang dia pertahankan. Bagaimana Tante? Apakah bisa? Iya, benar sekali, Bob. Itu dia. Artinya, berdasarkan pelajaran di awal tadi, apakah dalam setiap tahap pertumbuhan harus setia nggak kalau Tuhan ungkapkan? Iya, harus setia. Apakah Tante Soisa waktu pertama gabung di Present Truth langsung bilang harus bikin ini itu semuanya harus dibahas? Kira-kira begitu nggak? Atau satu persatu Tuhan ungkapkan? Oh, satu persatu, Bob. Itu dia. Yang penting kedapatan setia di setiap tahap pertumbuhan. Itu dia. Apa yang Roh Tuhan ungkapkan. Itu dia. Itu ya Tante Soisa. Iya, Bob. Bagaimana yang lain? Nampaknya. Iya, Bob. Makasih sudah jelas. Terima kasih. Kita kembalikan ke Sonder ya, Tin.